Selamat pagi semuanya. Nah, sekarang hari Jumat. Kita ketemu hari Jumat terus ya. Oke, hari ini kita lanjutkan aja. Saya screen share. Oh ya, mulai minggu depan Gavin bantuin saya itu ya, taruh absen ya. Kenapa, Pak? Ya, jadi kamu nanti bantuin saya untuk share absen. Mulai minggu depan. Woi. Oke. Kita mulai dengan ini dulu, gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Nah, jadi persekutuan terbuka itu terbuka artinya membuka diri terhadap perkembangan zaman sih. Jadi inklusif, terbuka, bukan eksklusif. Kalau eksklusif itu tertutup. Tadinya eksklusif gereja kita, kalau sekarang eksklusif. Nah, ini pertama dilihat dari perubahan cara pandang gereja dulu. Gereja kita itu tadinya menutup diri. Menutup diri itu termasuk bahwa semacam anggapan bahwa hanya dalam gereja yang ada keselamatan, yang lain tidak ada keselamatan. Istilah kerennya ini nih, ekstra eklesia universalis. Nah, jadi karena sangat tertutup itu dirinya kayak gini. Ini yang sebelumnya. Jadi kelihatan sekali bahwa umat itu harus di bawah biarawan. Biarawan harus di bawah imam. Imam harus di bawah uskup. Uskup harus di bawah paus. Nah, tapi sangat ini karena kita tidak berperan sama sekali nih umatnya nih. Umatnya nggak berperan sama sekali. Beda sama ini. Kalau ini pusatnya bukan paus. Kalau ini kan pusatnya paus. Kalau ini pusatnya Kristus. Ini nih lambang Kristus nih. Ini artinya Kristus. Jadi dalam Kristus kita bersama-sama bantu-membantu untuk semakin dekat dan semakin mengerti tentang ajaran Kristus. Jadi kayak gitu. Nah, bedanya apa? Beda yang paling kelihatan sebenarnya adalah kalau di sini itu seperti satu pandangan tertutup gitu. Jadi orang lain tidak tahu, lalu kita juga saling menjaga rahasia. Lalu pada saat ini dulu malah sempat digunakan pada saat misa itu pakai bahasa Latin. Jadi bahasa Latin itu seperti saudara kita yang Islam ya, mereka kan sholatnya pakai bahasa Arab. Nah kalau di sini enggak, kalau di sini kita lebih terlihat dengan memakai bahasa di mana kita tinggal. Jadi kalau misalnya di Cina ya misalnya pakai bahasa Cina. Kalau misalnya di Australia pakai bahasa Australia, maksudnya bahasa Inggris. Kalau di Meksiko pakai bahasa Meksiko. Kalau ini enggak, kalau di sini ya pakai bahasa Latin, contohnya gitu. Nah, ini kita lewatin aja dulu. Lalu ini mengenai ajaran gereja tentang gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Nah, ini dimulai dari ini, Konsili Vatikan kedua. Konsili itu artinya rapat. Vatikan itu tempatnya di Vatikan, dan kedua ini artinya dulu pernah ada Konsili Vatikan pertama. Jadi kayak gitu. Jadi sebenarnya kembali kepada ajaran Kristus bahwa kasih Tuhan itu kepada semua sebenarnya, bukan hanya kepada orang Kristen doang, tapi kepada semua. Dan karena itu gereja mau nggak mau harus membuka karyanya buat yang di luar gereja juga. Jadi harus memberikan satu manfaat lah, manfaat bagi dunia gitu. Jadi untuk dapat menyajikan kepada semua orang misteri keselamatan serta kehidupan yang disediakan oleh Allah. Nah, jadi dari sini tuh
ada satu pandangan baru bahwa gereja kan bagian nih, pemeluknya banyak kan, maksudnya pengikutnya banyak. Nah, gereja ini menyumbangkan apa sih? Jadi kayak gitu. Jadi gereja juga membuat sesuatu di luar lah, memberikan sumbangsih di luar. Nah, lalu dari sini setelah Konsili Vatikan kedua, model gerejanya berubah juga. Modelnya berubah. Jadi dari tertutup ke terbuka, intinya sih gitu sebenarnya, sederhana. Tertutup jadi terbuka. Oke, sekarang kita baca ini dulu ya. Kita baca pelan-pelan ya. Oke, yang 32, Feli tolong dibaca, Feli, 32. Halo, apakah suara saya terdengar? Iya, Pak. Iya, tolong Adapun dibaca. kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Oke, cukup. 33, Karen silakan baca. Baik, Pak. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Oke, cukup. Gavin silakan baca 34. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa. Kevin, silakan baca 35. Kevin. Bentar. Ya, Pak, bentar. Zoom saya kecil, bentar. Gimana ini? Ini 35 ya. Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Oke, 36. Albertus silakan baca. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Oke, cukup. 37, Kirana silakan baca. Dia menjual pada miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan rasul-rasul. Oke, terima kasih. Nah, jadi cara hidup jemaat ini menerangkan sebenarnya bagaimana kita bersikap. Kita bukan seorang yang istimewa. Setiap orang punya kedudukan sama. Lalu kemudian dari situ alangkah baiknya kalau kita saling membantu, setiap orang tuh punya perannya masing-masing. Kemudian mempersembahkan itu memberikan apa yang mereka punya itu, lalu kemudian membagi kepada orang yang membutuhkan. Jadi itu sebenarnya lebih pada hal-hal seperti itu sih. Nah ini nanti bisa dijawab dengan apa? Dengan logika aja sih. Ini saya tulis dulu di grup ya. Mana. Ya, tulis aja di grup. Iya. Nanti silakan jawab dengan logika aja ya, dengan logika kamu aja. Lalu menghayati gereja sebagai persekutuan umat yang terbuka. Nah, ini lambangnya merpati putih ini kan sesuatu yang suci. Nah, ini dilepas. Artinya apa?
Artinya mulai sekarang gereja harus berkarya, harus memberikan satu manfaat bagi dunia. Gitu. Maksudnya tuh begitu. Nah, jadi di sini sendiri dia tuh memberikan peneguhan. Gitu. Dia bilang begini, saya sungguh mempunyai keberuntungan karena saya tumbuh dalam keluarga yang punya kehidupan rohani yang kuat. Walaupun sederhana yang diajarkan namun secara konkret dan saya bisa melaksanakannya. Nenek saya mengajarkan saya tumbuh dalam iman. Ia mengajarkan saya berdoa di tengah kitab suci, ajaran gereja dan tradisi agung. Yesus wafat bagi kita dan akan bangkit dari kematiannya. Saya menerima pewartaan yang pertama kali dari nenek saya. Ia mengajarkan juga untuk menyerahkan rasa takut kepada Tuhan. Kita semua lemah, namun Tuhan lebih kuat. Dengannya kita merasa aman dan iman tumbuh kita bersama Tuhan. Nah, jadi ini kan bagus ya, sebenarnya bagus. Cuma kalau misalnya cuma eksklusif, cuma buat diri kita doang, tuh kurang ada manfaatnya. Jadi harus ada sharing, harus ada satu bukti nyata. Misalnya contoh gini, kalau misalnya kamu cuma baik dengan sahabat kamu, setiap orang bisa melakukan itu. Tapi kalau kamu baik dengan sahabat kamu dan dengan bukan sahabat kamu, nah itu tuh ada sesuatu yang baik di dalamnya, ada sesuatu yang bagus banget. Nah itu yang dimaksud dengan terbuka itu, salah satu contohnya. Apa yang penting dalam hidup? Ustaz jawab, Yesus. Yesus ini berbicara tentang semuanya ya, semua tentang Yesus ya. Ajarannya, Roh Kudus. Jangan terlalu banyak berbicara. Sebenarnya apa sih bahayanya dari jangan terlalu banyak berbicara? Karena if you are talking too much, you cannot do anything. Biasanya sih gitu biasanya. NATO, kalau kau pernah dengar istilah NATO itu not action, talking only. Jadi kayak gitu. Bahaya juga sih. Ibaratnya kalau bahasa kalian tuh ya cukup ngomong doang lah. Lalu bagaimana caranya gereja yang miskin dapat membantu yang miskin juga? Nah, ini pertanyaan yang sangat berbahaya nih sebenarnya. Biasanya gimana kita yang repot kok masih harus membantu orang lain? Sebenarnya sih enggak juga sebenarnya. Ya kita memang dasarnya nggak mau bantu aja. Intinya sih gitu sebenarnya. Maksudnya kata miskin ini kan sebenarnya kan kata yang sebenarnya sih enggak juga. Artinya itu sebenarnya mau bantu apa enggak itu tergantung keadaan hati kita sih. Kalau keadaan kita baik ya gampang aja bantu-bantu kayak gitu. Nah itu kayak gitu. Dari sini tuh sebenarnya mau sedikit diterangkan bahwa ketika gereja terbuka dengan keadaan dunia ini, gereja menyadari, ternyata dunia ini misalnya ada satu negara yang membutuhkan pertolongan, ada bencana alam, ada kayak sekarang COVID, lalu gereja bisa kasih apa gitu, atau merespon apa dengan baik. Makanya diadakan misa online, makanya diajarkan beberapa gereja tertentu juga mengadakan vaksin, lalu petugas gereja juga divaksin lebih dulu gitu. Itu yang bisa dilakukan sih. Oke, nah dari sini ini kita lewatin aja. Yang penting kamu dapat pemahaman dulu bahwa kamu tuh mengetahui bahwa dalam perkembangannya, gereja itu mengalami pendewasaan. Gereja itu mengalami hal-hal yang membuat gereja semakin sadar bahwa situasinya seperti ini, mungkin kita akan baik kalau diam aja,
Tapi akan lebih baik lagi seandainya kita memberikan perhatian, memberikan satu kegunaan, memberikan satu sumbangsih atau sesuatu yang bisa kita lakukan untuk membuat dunia ini menjadi lebih baik. Ini semangatnya dari mana? Semangatnya dari kisah para rasul itu. Maksudnya kan kisah para rasul itu sesuatu yang sangat baik, sesuatu yang sangat baik. Tapi sebenarnya kita tuh kadang-kadang lupa bahwa kita itu diciptakan untuk bermanfaat pada orang lain. Kadang-kadang kita lupa gitu. Kayak misalnya saya dulu hanya guru agama Katolik ya. Lalu sekarang saya jadi wali kelas. Saya membantu untuk melakukan penegakan disiplin juga. Nah itu artinya ketika saya semakin bisa dibudayakan, artinya saya semakin bermanfaat gitu, bisa dipakai dan membantu yang kira-kira membutuhkan bantuan. Nah kayak gitu sih. Oke, saya stop share dulu. Sampai sini apakah ada pertanyaan dari kalian mengenai gereja yang terbuka tadi? Ada. Oke, kalau nggak ada, tolong videonya dihidupkan sebentar, saya screenshot dulu. Videonya dihidupkan, saya screenshot. Lalu setelah itu kita masukin dulu. Oke, silakan buka videonya. Kevin udah buka, Kirana udah buka, Karen udah buka, Albertus udah buka, Abel udah buka, Peli udah buka, Angel udah buka, Kevin udah buka, Alfonso, Bintang udah, Alfonso belum nih. Oke, saya screenshot dulu ya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, setelah ini kamu ke grup, tolong jawab pertanyaan yang di grup itu, nanti tulis jawabannya di itu aja, di mana? Di grup aja. Tolong perhatikan ya, nanti saya akan coba kasih contoh cara penilaian saya di grup itu seperti apa. Jadi kamu coba jawab dulu dengan cara kamu. Oke, masuk ke grup dan jawab pertanyaannya ya. Oke, thank you semuanya. Bye-bye. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Ya, Pak. bye. Oh, udah.